Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan pencurian buah kelapa sawit atau pencurian tandan buah segar, ataupun berkaitan dengan berkaitan dengan hasil panen kelapa sawit itu sendiri. Memang sangat kompleks sekali di dalam mekanisme pencurian ini, karena bahwa pencurian ini biasanya terjadi akibat adanya harga tandan buah segar yang sangat menarik, yaitu biasanya di atas Rp2.000 per kilogram. Walaupun biasanya mereka juga menjual keluar itu dalam kondisi dengan harga yang relatif tidak sama, artinya tidak seperti petani menjualnya. Lah, bicara tentang pencurian ini pasti akan menyisakan lara yang besar bagi para petani kelapa sawit, apalagi di dalam penegakan hukum pencurian kelapa sawit kita juga dibatasi yang namanya tipiring, tindakan pidana ringan ini yang angkanya jika memang di bawah 2.500.000 akan sedikit kerepotan. Namun pada kali ini kita tidak membahas berbicara tentang pencuriannya, artinya bagaimana mekanisme, mungkin akan kita bahas lain dengan narasumber yang lebih memahami hal itu. Namun banyak curhatan para sahabat The Brondol adalah bicara kerugian yang pasti Pak Pendi ketika tanaman kelapa sawit kita mengalami pencurian. Karena bisa saja bahwa pencurian yang terjadi pada lahan kita itu sangat merugikan, tidak hanya sekelas bahwa pencurian tidak hanya materi saja ataupun pendapatan kita sebagai petani kelapa sawit, namun juga kerugian secara fisiologi tanaman pastinya. Kalau secara materi jelas, apalagi kita para petani dengan luas terbatas, pencuriannya intensif dengan harga tandan buah segar yang sekarang lagi sangat baik sekali hal ini, maka memang pencurian di beberapa tempat sangat intensif. Terlebih lagi bahwa lahannya adalah di luar pantauan si pemiliknya ataupun agak ke dalam, dan yang terlebih lagi sebenarnya pencurian yang paling mengerikan itu adalah pencurian ketika berada di dalam jalan akses yang relatif lebih mudah pastinya. Nah, bicara tentang kerugian materi sudah pasti, namun kerugian fisiologinya apa sih Pak Pendi? Bahwa kerugian fisiologi adalah bahwa tidak ada pencuri itu yang namanya nyolong itu ya pasti akan tidak memperhatikan songgo, kemudian buahnya apakah dia sudah memenuhi kriteria brondolan. Maka bahwa secara fisiologi itu kita bagi menjadi dua, bahwa sering terjadi bahwa pencurian adalah terjadi bahasa kasarnya bahwa tanamannya benar-benar diperkosa. Artinya bahwa sekali nyuri tidak hanya buah matang yang diambil, tapi juga buah mentah yang diambil. Maka dengan adanya pencurian ini yang pasti bahwa tanaman kita tetap akan dipotong, baik yang matang apalagi yang mentah dipotong, apalagi yang matang mesti akan dipotong lah. Jadi ada eksploitasi buah mentah di dalamnya. Ketika eksploitasi buah mentah yang terjadi, maka tanaman kita cenderung akan mengalami stres pastinya. Kemudian yang kedua, bahwa pencuri itu juga pasti akan banyak merusak tanaman kita. Selain bahwa terjadi pruning yang kadang berlebihan, pelukaan terhadap pelepah yang ada itu juga berlebihan. Maka para petani dan planter semuanya memang masalah yang kompleks di dalam pencurian tandan buah segar ini memang ya luar biasa saya sampaikan. Sehingga para planter dan para petani semuanya memang harus pintar-pintar menjaga kebunnya, yang nanti pada season selanjutnya mungkin dengan menggunakan narasumber yang lebih paham berkaitan dengan bagaimana penanganan pencurian ini. Namun The Brondol adalah bagaimana menyorotinya bahwa pencurian tandan buah segar yang terjadi baik di kelas perorangan ataupun kelas perusahaan yang terjadi adalah pertama adalah terjadi eksploitasi buah mentah yang berlebihan, sehingga memang benar-benar tanaman kita menyebabkan stres. Kemudian pruning yang tidak beraturan, kemudian kerapian dari tanaman kelapa sawit, dan yang paling penting adalah merugikan si pemanen sendiri. Ya, dan yang ketiga ini yang pasti adalah merugikan pemanen ini. Kenapa tidak, bahwa biasanya pemanen kita ini apalagi di perusahaan yang dibatasi dengan dengan target adalah basis berapa janjang per hakanya, maka memang karyawan kita akan lari-larian di dalam ancak karena memang buahnya nggak ada, sudah dieksploitasi oleh pencuri itu sendiri. Lah, bagi masyarakat juga ini pasti akan merugikan si pemanen, apalagi misalnya si pemanennya adalah orang lain yang kita sewa untuk memanen di ladang kita, maka orang itu juga pendapatannya akan down. Lah, sehingga
memang mari kita memang harus kita menjaga bersama-sama, dan tips dan trik mungkin akan kita bahas di sesi selanjutnya. Kita datangkan narasumber yang misalnya dari pihak kepolisian yang nanti kita akan bicara tentang bagaimana penanganan pencurian kelapa sawit di tanaman kita, di lahan kelapa sawit kita. Yang paling penting adalah mari kita jaga bersama-sama di lahan kita. Bagaimana kita memberikan misalnya kita punya ladang dalam skala luas, ada penjaganya, dan kita juga harus care terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga bahwa di dalam konsep bagaimana menjaga lahan kelapa sawit kita adalah konsep bersama-sama sebenarnya. Bagaimana bahwa kelapa sawit ini adalah dijaga oleh setiap peringgan atau setiap batas-batas lahan kita adalah saling memperhatikan, jangan apatis, sehingga memang jika ada tanda-tanda yang tidak pas pada lahan yang bersangkutan, maka harus benar-benar kita awasi bersama-sama, karena konsep kebersamaan dalam menangani pencurian buah ini sangat efektif sekali. Misalnya saya dengan 3 orang teman yang saling berdekatan lahan kita, saling mengawasinya, dan kita memiliki komunikasi yang baik antar petaninya, sehingga memang jika ada hal-hal yang tidak pas pada lahan kita, maka memang benar-benar terjaga atau terjadi silang informasi di dalam para pemilik lahan ini. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Maka kita jaga bersama-sama sebelum tanaman kita rusak yang ini, karena memang ketika fisiologi tanaman rusak, maka kerugiannya tidak hanya sekedar materi pada saat ini saja, namun juga kerugian pada materi selanjutnya. Pemotongan buah mentah berarti kita sekali lagi adalah mempercepat atau mengurangi kemungkinan produksi kedepannya. Tanamannya stres, pruningnya juga seperti itu, maka tanaman kita stres pastinya. Mungkin saja dulu bagi para petani dan para planter semuanya. Semoga Allah memberikan penjagaan yang ekstra bagi lahan kita dari pihak pencuri yang ingin mengambil kesempatan ataupun mengambil hal yang sebenarnya tidak layak untuk mereka ambil. Semoga Allah memberikan saya dan Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.